ini sama-sama kita bisa berada di sini bersama dengan kepala sekolah kita dan ini Bapak di UPD. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Sudah memberikan waktu kepada kami. Kemudian sekaligus untuk mengawali kegiatan kita ini, mungkin dari saudara kami akan memulai diskusi dari Pak Isman Musyrikat kepada Pak Isman. Baik, terima kasih Pak Haji, Pak Kepala Sekolah yang saya hormati, ya. Mungkin diskusi kita pagi ini Pak, pertama kita bagi dua sesi. Yang pertama terkait dengan pemetaan aset di sekolah. Ya. Jadi kami calon guru penggerak yang bertiga di sekolah ini sudah mungkin mulai memetakan beberapa modal yang kita miliki di sekolah ini. Kemudian di sesi kedua nanti kami masing-masing punya program gitu Pak. Ya. Masing-masing punya program yang akan kami coba angkat di sekolah ini sesuai dengan aset atau modal yang kita miliki. Jadi untuk aset seperti yang disampaikan tadi bahwa secara teori yang kami pelajari itu ada tujuh modal aset: manusia, fisik, sosial, lingkungan alam, finansial, politik, dan yang terakhir adalah agama dan budaya. Mungkin saya coba sampaikan beberapa gitu, tapi melanjutkan dengan ibu kalian nanti ya. Kalau untuk manusia, mungkin saya juga sudah melihat Pak ya, bahwa di sekolah kita ini ada banyak sumber daya manusia yang sangat potensial. Satunya adalah kepala sekolah kita yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Kemudian guru-guru kita juga sudah pengalaman pengajarnya sudah luar biasa lama, dan juga pendidikannya juga ada S2, S1 dan sebagainya. Kemudian begitu juga dengan tenaga tata usaha kita juga orang yang kompeten dan bekerja di bidangnya. Kemudian kita juga sudah, mungkin sekolah ini sudah menjalin komunikasi yang baik dengan komite ya, sebagainya. Itu juga modal yang kita miliki di sekolah ini. Kemudian murid kita yang luar biasa banyak, juga hal yang patut kita syukuri mungkin menjadi penyemangat kita dalam membuat sebuah program yang akan memajukan sekolah ini. Yang jelas program itu kata kuncinya harus berpihak kepada murid. Tujuan apapun program kita buat harus berpihak kepada peserta didik kita. Kemudian dari modal fisik, hasil pemantauan kami bahwa bangunan sekolah kita ini cukup luas dan lengkap namanya Pak ya. Kita ada ruang kelas yang cukup, lapor juga tersedia dengan segala mobilernya, pelatannya. Kemudian ada ruang praktek siswa, UKS, pustaka, OSIS, ruang guru, dan masing-masing stakeholder kayak kepala sekolah juga ada ruangannya, wakil juga ada ruangannya. Itu juga modal yang juga sangat luar biasa. Sehingga kedua aset yang saya sampaikan ini bisa mendukung program-program nanti akan dibuat baik oleh calon guru penggerak ataupun teman-teman di sini yang akan bergerak di sekolah ini. Mungkin dua ini yang saya sampaikan Pak. Mungkin nanti dari Bapak ada tambahannya apakah pemetaan kami ini masih kurang gitu. Silakan Bu Felia melanjutkan. Dan lanjut modalnya Iya, apa? lanjut yang ketiga Pak, sosial yang dilihat. Modal sosial Pak, kalau dari sejauh yang saya lihat pengalaman di sini kita pernah bekerja sama dengan Yudi tentunya, kemudian Satlantas, kemudian ada sosialisasi dari Polres, kemudian dari Dukcapil, penguatan kita gratis, Puskesmas, pernah cek mata sama cek gigi. Terus dari universitas sosialisasi, kalau sekarang SMBT itu apa namanya? Ya, yang udah berubah namanya dari universitas. Mungkin itu yang saya tahu dari modal sosial. Lingkungan, tentunya di sini kalau mau lingkungan kita punya lingkungan yang asri yang bisa kita gunakan pembelajaran di luar kelas seperti di Pondok Pondok itu, karena kita pernah menerapkan pembelajaran di luar kelas di Pondok Pondok itu. Kemudian Yudi yang terdekat dengan sekolah kita, seperti kayak tukang balik, ya tenor, terus kayak gorden yang di Citakarya, kita juga bisa memanfaatkannya. Mungkin sedikit juga tambahan dari saya Pak, permintaan dari bidang manusia, fisik, sosial, lingkungan sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita tadi. Dan tambahan dari saya mungkin dari permintaan dari bidang finansial Pak. Sepengetahuan saya lihat
ada dana bos ya Pak, ada dana bos, kemudian kooperasi sekolah, kemudian juga ada kantin sekolah ya Pak ya, menjadi bisa dikatakan menjadi aset kita untuk menambah income bagi guru-guru kita Pak. Selanjutnya Pak, ada juga nanti membuat produksi seperti kain ya, kain busana yang sangat luar biasa sekali saya lihat Pak. Itu potensial sekali di bidang finansial untuk menambah mungkin income sekolah atau untuk guru-guru. Kemudian dari segi politik Pak, itu sepengetahuan saya ada kerjasama dengan dinas pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ibu Pelia tadi juga Pak, kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri Pak. Terus juga dengan kerjasama bersama lembaga-lembaga lainnya sudah terlihat di sekolah kita. Dan yang ketujuh Bapak, saya ingin sampaikan juga bahwa sekolah kita juga telah di bidang agama dan budaya Pak. Nah, ini saya lihat di sekolah kita sudah banyak kegiatan-kegiatan seperti di bidang agama, seperti kegiatan hari ini lah kita lihat ada kegiatan kajian Ramadan atau kegiatan anak-anak bersama menyambut mengisi bulan Ramadan ini Pak. Kemudian di luar dari itu di luarnya ada kegiatan rohis, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama, suku, adat dan istiadat sekolah kita Pak. Ini tambahan dari saya Pak. Selanjutnya Pak, dari Pak. Boleh silakan. Yang modal finansial itu kalau kita perdayakan hasil BLID sama PK. Iya. Kita kan sudah jalan PK. Iya. Itu mungkin Oke. Pak hasil pemeriksaan Ya. kami. Misalkan dari Bapak dan Pak. Nah, baik rekan-rekan sekalian, melihat apa yang rekan-rekan mapping ya, mapnya dikatakan tentang modal yang atau potensi yang kita miliki di sekolah ini, ya pada dasarnya sudah masuk dalam frame, dalam track lah ya. Artinya apa yang rekan-rekan bicarakan itu sudah on the track, sudah benar gitu. Nah, tinggal ya bagaimana kita mengelola itu. Yang pertama tadi dari Pak Esman ya, yang membahas tentang aset dan sumber daya manusia pada dasarnya kan. Nah, jadi kalau di sekolah kita alhamdulillah ini memang sekolah ya termasuk sekolah yang lama dan prestasinya ini luar biasa ini. Nah, saya juga membaca prestasi kita luar biasa ya, baik tentang akademis maupun ya ekstrakurikuler dan lingkungannya. Nah, dengan adanya bukti fisik ya, ada sertifikat, ada piagam, ada piala ya, dan trofi dan lain sebagainya. Itu adalah bukti fisiknya. Nah, aset-aset kita ini pada dasarnya sudah mencukupi, tapi pada hakikatnya masih kurang. Kenapa? Kekurangan itu biasanya terjadi antara peminat dan daya tampung. Nah, itu juga membuktikan bahwa sekolah kita ini animonya sangat tinggi. Ya, animonya luar biasa. Ya, dari kuota PPDB 500-an yang kita terima, tapi yang mendaftar itu mencapai 2.500 calon siswa. Ini kan pekerjaan yang luar biasa ya. Nah, akhirnya dengan desakan, dengan apa ya kan, akhirnya kita mungkin menambah kuota dan ini yang kita sebutkan di hakikatnya pada dasarnya cukup tapi hakikatnya tidak. Nah, ini tadi hanya apa? Hanya kita memberdayakan ruang galeri, kita memberdayakan aula, kita memberdayakan RPS ya. Tapi ini satu peluang juga bagi kita dalam keadaan seperti itu. Nah, mungkin kesalahan kemarin itu tentang gedung dan sarana prasarana ini. Nah, itu adalah pengisian dapodik. Nah, di dapodik saya tengok operator kita membuat kelas ini, ruang kelasnya di ruang galeri, kan? Nah, itu biasanya kalau sistem membacanya berarti ruang kelasnya ada. Nah, sekarang alhamdulillah ini sudah kita cut, ya kan? Sekarang sudah kita buat
ruang kelas itu tetap di ruang kelas. Jadi tidak ada ruang kelas itu yang memakai ruang lainnya. Apakah memakai musola, apakah memakai aula, atau RPS yang disekat, nah, itu sudah kita nolkan itu. Jadi sekarang di depodik kita, satu ruangan itu mungkin ada 2 atau 3 kelas yang mengisinya. Nah itu nanti akan tergambar bahwa kita kekurangan kelas. Nah karena apa? Karena sekarang sistemnya kan sistem online ya. Nah, apa yang kita sebut dengan TAKOLA, ya, tata kelola itu. Nah kita menginput dan meminta bantuan itu dari situ. Nah kalau kita buat ruang aula menjadi ruang kelas dan itu dianggap ada. Kalau sudah dianggap ada, tidak bisa diklik. Iya. Nah artinya apa? Dengan rumus SMK itu 30-70, ya kan? Jadi kalau 10 rombel kita, maka ruang kelasnya hanya ada 7. Nah itu SMK seperti itu. Kenapa? Karena SMK pada dasarnya moving kelas juga kan. Dan kita ada sebagian di ruang praktek, sebagian ada magang, dan ada juga kegiatan di luar kelas itu jam olahraga dan sebagainya. Nah sehingga perbedaan kita dengan SMA itu seperti itu. Jadi kalau SMA mungkin 50 rombel, 50 ruang kelas. Nah, kalau di SMK tidak. Nah, rumusnya seperti itu, tetapi oleh direktorat kalau masih 80-20, nah, itu masih oke. Nah, kemudian dari sumber daya manusia, seperti kita ketahui ya regulasi dari pemerintah bahwasanya untuk tenaga kependidikan, ya pendidik ya, bukan pendidikan, tenaga pendidik itu wajib S1 minimal. Nah, minimal S1. Nah, itu untuk semua level pendidikan, mulai dari ya PAUD sampai ke ya SD, SMP, SMA dan SMK. Nah, oleh sebab itu saya melihat di sekolah kita yang luar biasa. Karena kan dari dulu level pendidikan itu juga menentukan pendidikannya. Nah, di zaman kami dulu itu level pendidikan SPG, SD. Nah, kemudian ada D1, D2 itu SMP. Nah, kalau sudah S1 itu atau SMA, SMK, ya kan? Nah, sekarang dari dari kualifikasi pendidikan harus S1 semua, artinya apa? Artinya kita yang sekolah menengah ini harus meningkatkan kualifikasi. Nah, jadi kalau kita masih S1, ya itu untuk pilihan nanti ya. Nah, itu berarti dulunya itu masih di tingkat sekolah dasar. Berarti wajib untuk meningkatkan kualifikasi menjadi S2. Itu motivasi, ya. Bukan bully ya. Ya, bukan bully gitu. Itu motivasi. Nah, tapi di sekolah kita luar biasa. Saya lihat berapa persen, Pak Ahmad? Di sekolah kita? 25% ya, 30% ya. Nah, alhamdulillah sudah seperti itu. Dan ini tentu akan meningkat selamanya, ya. Pak Edi? Sudah S2. Sudah S2 kan? Berapa semester misalnya? Nah, ini dari SDM ya luar biasa, termasuk semangat, motivasi, kinerja, dan saya menganggap ini potensi yang luar biasa. Sehingga pada saat saya ditempatkan di sini, nah apa kalimat yang saya sampaikan? Ya, yang saya sampaikan ini sekolah ini ibarat mobil sudah CC tinggi nih, CC tinggi gitu. Berarti tidak 1000 cc, tidak 1500 cc. Ini udah 2,4, 2,5 betul ini ya. Nah, oleh itu ya ini kita berdayakan, kita apakan ya tentunya dengan semangat dan kerjasama yang baik gitu ya. Nah, sehingga potensi yang ada ini betul-betul dapat meningkatkan kinerja kita dan meningkatkan mutu sekolah kita. Nah, kemudian dari sosial dan lingkungan ini juga luar biasa. Ya, kalau sosial saya melihat ini kalau bahasa reskrimnya ini quick con ini, bukan quick con, quick respon, reaksi cepat, ya kan, cepat tanggap. Karena ya di grup kita selalu dimunculkan ya, begitu ada saudara kita dapat musibah atau penghalangan, saya lihat tidak hitung hari ya, nah, tim sosial sudah langsung mengunjungi dan bergerak cepat. Nah, ini membawa dampak positif ya untuk kita semua dalam hubungan sosial. Nah, kalau lingkungan
kita adalah sekolah Adiwiyata, sekolah bersih, sekolah apa lagi model? Gerakan sekolah sehat. Ya. Nah, cuma seperti catatan, memang di awal-awal tahun ini kita punya kendala, tapi alhamdulillah kemarin siang kami sudah berkonsultasi dengan Kasubag Kepegawaian, menyampaikan keluh kesah kita, ya, dan menyampaikan prestasi tentang lingkungan dan ketenagaan kita di tahun sebelumnya baik, tapi tahun ini di-cut karena tidak boleh outsourcing. Nah, tapi jawabannya akan ada titik cerah. Nah, akan ada titik terang, tapi selesaikan dulu yang P3K dan relokasi ini. Setelah P3K dan relokasi selesai, maka ya hal-hal yang permasalahan-permasalahan yang sehubungan dengan apa yang kita sampaikan kemarin, nah itu akan ditindaklanjuti. Artinya apa? Artinya ya nyamanlah kita sekarang mulai memberdayakan ketenagaan yang sudah kita rekrut gitu ya. Kemarin masih mikir ini tuh memang tidak boleh, ini harus di-cut. Gak mungkin orang bekerja, tapi kita bayar gitu kan. Nah gitu. Tapi jawaban kemarin seperti itu, ya karena persoalan khusus di kota seperti itu. Dulu outsourcing, sekarang tidak boleh. Nah kalau tidak boleh berarti ketenagaan tidak ada. Kalau ketenagaan tidak ada, siapa yang bekerja? Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah lingkungan kita, sekolah kita, dan strategi serta metode-metode yang dilaksanakan oleh guru kita luar biasa. Ada kubus ya? Apa kubus? Titik buang sampah. Titik buang sampah ya. Dan itu luar biasa. Jadi ternyata untuk istilah tiket itu tidak hanya uang, tidak hanya kertas yang bagus itu, tapi sampah juga termasuk tiket. Nah itu kubus itu. Jadi untuk anak bisa keluar dari sekolah, pulang, nah tiket pulang harus mungut sampah. Itu luar biasa. Ya. Nah strategi luar biasa. Nah, kemudian ya hubungan kita dengan Budi, ya itu pastilah ya, itu link and match-nya ya. Nah itu tidak terelakkan, dan dunia kita adalah dunia industri. Nah di situ saya bercita-cita nih, ini setelah Lebaran atau apa nanti, ini ada satu hari kita ini seperti orang industri. Jadi nanti Pak Ustadz, Pak Irsmen, Bulia, Pak Ahmad pakai dasi untuk baju ini ya. Nah, itu cepat nih. Ya, artinya satu hari nanti kita menjadi manajer lah, menjadi manajer, menjadi supervisor, ya kan? Karena itu memang itu dunia kita. Nah selanjutnya finansial ya, dari finansial alhamdulillah dengan apa namanya, dengan jumlah siswa, pembiayaan ya tercover ya. Tetapi memang kalau kita buat atau kita sampaikan dalam bentuk kebutuhan, ya memang kebutuhan itu ya unlimited lah, tidak terbatas ya. Jadi hari ini kita butuh ini, besok butuh lain lagi. Tetapi pada dasarnya dengan keuangan yang kita miliki dan potensi-potensi yang ada seperti apa dibilang, ada koperasi siswa, ada unit produksi, dan alhamdulillah sekolah kita termasuk sekolah yang di launching untuk program BLUD. Nah BLUD ini adalah suatu legalitas kita menggunakan aset sekolah untuk peningkatan mutu. Nah kalau dulu sebelum BLUD, kalau kita seperti UP inilah ya, nah UP itu nanti kita bisa diaudit, dan hasil auditnya kalau uang itu tidak kembali ke kas daerah, maka kita menjadi temuan. Nah, tapi setelah BLUD, nah, uang yang kita dapatkan dari aset negara ini itu dapat kita kembalikan ke sekolah, kita pakai, kita gunakan, tapi pada dasarnya adalah untuk peningkatan mutu. Nah seperti praktek yang biasanya ya dalam satu semester itu 2 kali, nah, dengan BLUD bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali, selagi dananya tersedia. Jadi dana itu diputar untuk itu. Nah itu pemahaman BLUD. Kemudian dari politik ya seperti yang Pak Ustadz bilang, ya ada kerjasama dengan Budi, ada kerjasama dengan instansi, ada kerjasama juga dengan ya organisasi lain ya, yang semuanya asal mendukung, dan
komit dengan program sekolah dan ada pembelajaran ya, karena SMK ini unik ya kan. SMK itu ada namanya kelas inspirasi. Nah, kelas inspirasi ini memang kita harus mengundang orang-orang yang inovatif ya, yang menginspirasi gitu. Nah, kalau ada tamatan kita yang hari ini jadi anggota dewan ya, itu sah kita undang ke sekolah untuk menjadi inspirasi siswa-siswa kita. Ini buktinya hasil dan produk SMK kita. Bisa menjadi ketua dewan umpamanya kan, bisa jadi bupati gitu. Nah, ya, pengusaha dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan juga kita laksanakan seperti itu. Nah, di bidang agama, alhamdulillah ini pada dasarnya saya tengok guru kita ustadz semua ini. Ya, banyak program agama yang apa ya. Kalau di hari-hari biasa di Jumat ya, rohid pagi, nah, itu kita apakan. Terus di bulan Ramadan ini ada program khatam Al-Quran dan ya pengajian dan sebagainya. Nah, pidato juga itu luar biasa. Mungkin pada dasarnya ya saya hanya menyimpulkan apa yang rekan-rekan sampaikan. Nah, tapi saya baru mengharapkan dipertajam oleh Pak Ahmad. Ya. Kegiatan di dalamnya itu yang saya rancang itu ada kegiatan menulis, ada kegiatan membuat film pendek, kemudian podcast yang seperti tadi Pak, wawancara, komik dan animasi. Karena khusus untuk PAI aja untuk sementara ya. Dan juga kegiatan ini sebelumnya sudah saya coba juga, ternyata siswa kita ini Pak membuat komik itu luar biasa Pak. Saya minta untuk membuat komik Islami kemarin. Ada beberapa siswi dan siswa yang komik itu bisa buat sekitar 10 lembar. Ada cerita di dalam sampai tamat. Dan itu sangat luar biasa sekali. Dan ini akan saya kembangkan rencananya dengan membuat ke dalam blogger Pak, khusus PAI itu buat bloggernya. Nanti anak-anak juga bisa menulis di situ, bisa mengupload gambarnya di situ, komiknya juga di situ. Ini program untuk PAI yang akan saya laksanakan rencananya. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Bapak Junaidi dan Pak Ahmad? Betul. Wih, mantap gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan PAI. Nah, ini sebetulnya menjurus kepada apa namanya itu ya soft skill gitu ya. Nah, bagaimana kita membentuk karakter dari nilai-nilai agama gitu. Nah, karena memang ya kita ini upahnya juga seperti alat elektronik. Dalam hidup kita nih, kita menghabiskan baterai nih. Nah, artinya apa? Ya, kalau iman kita itu tidak di-charge ya. Nah, dia habis, dia low dia. Pada saat low, nah saat setelah kita lengah. Nah, mungkin dalam tapi Ustadz yang mungkin yang lebih tahu, ya orang sholat Jumat sekali seminggu tuh mungkin tujuannya untuk itu juga mungkin. Jadi orang yang tidak pernah mendengarkan ceramah minimal sekali seminggu pasti. Nah, dengan apa? Dengan Jumatan gitu kan. Jadi dicas dia. Nah, ini luar biasa. Nah, tinggal lagi bagaimana Ustadz mengapakannya, mengemasnya dengan baik. Artinya apa? Jadikan itu sarana yang betul-betul untuk bagaimana siswa di dalam peningkatan keimanan dan ketakwaannya itu ya menjadikan media itu ya untuk apa? Untuk peningkatan keimanannya. Nah, saya juga sering tersentuh dengan apa namanya telenovela atau drama atau apa yang berhubungan dengan kerohanian gitu kan. Nah, dengan kerohanian sudah kita kemas. Nah, artinya apa? Kalau kita memang melihat satu adegan yang betul-betul masuk dalam rohani kita, ya kita bisa meneteskan air mata, gitu kan? Nah, namanya mengungkapkan bagaimana orang jujur itu akhir hidupnya baik, gitu. Orang jahat itu akhir hidupnya sengsara, gitu. Nah, itu kan sebuah gambaran juga. Nah, kemudian ya bagaimana apa namanya nanti kalau film pendek itu bagaimana siswa kita tidak cepat putus asa. Jadi apapun yang kita ingin raih itu harus melalui satu proses
jangan mau diiming-iming oleh cerita pendek yang ya seperti hayalan gitu. Ingin kaya, tinggal begini-begini jadi kaya gitu kan. Iya. Nah, coba dirancang seperti itu. Nah, kemudian mana sekarang kan zamannya digitalisasi ya. Nah, artinya apa? Artinya produk-produk kita itu tidak tertutup kemungkinan bisa viral. Iya. Umpamanya Ustadz nanti bikin film pendek yang memang menyentuh. Nah, kenapa? Karena hari ini kita di dalam kamar sendiri, TikTok lah contohnya, Iya. berjoget-joget sendiri, itu tidak tertutup kemungkinan Viral lah. penontonnya Ada. bisa puluhan juta. Beda dengan dulu. Dulu orang konser paling hanya ratusan ribu atau ya nggak sampai ratusan ribu, paling ya ribuan lah. Oh, itu udah pecah stadion itu. Nah, sekarang kita di kamar sendiri, joget sendiri. Nah, kemudian kita upload. Nah, akhirnya ditonton oleh ratusan juta umat manusia gitu. Oleh sebab itu, nah coba nanti mengetahui ini jadi apa, coba Ustadz ini juga ya, bagaimana legalitasnya biar tidak dicuri orang atau tidak diapakan orang gitu. Ya, nah pada saat seperti itu yang tambahan dari saya, tapi itu programnya bagus, tapi carilah materi, nah betul-betul yang sesuai dengan PAI itu. Nah, kalau PAI itu kerohanian, apa dia adalah menyuburkan atau menyentuh sisi-sisi kerohanian. Nah, sehingga apa yang Ustadz sebut dengan multimedia, jurnalistik PAI, nah, itu betul-betul menjadi sarana bagi siswa untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau itu nanti nggak Ramadan aja ditunggu orang setiap hari itu ditunggu tayangan dari Ustadz Edi gitu kan, untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih Pak Edi. Ini kita menambahkan dari Pak Edi tadi untuk terobosan atau program dari Pak Edi untuk membuat multimedia jurnalistik. Ini untuk tambahan terobosannya barunya adalah PAI-nya ya Pak Edi ya, Pendidikan Agama Islam. Itu ada programnya, ada menulis, film pendek, podcast dan sebagainya. Kami hanya menambahkan saja atau mengingatkan kembali kepada Pak Edi, karena ini kan nanti akan menyangkut paut dengan agama ya. Iya. Itu agama, apalagi ini kita memeluk agama Islam. Nah, tadi harapan saya sih sebenarnya kalau bisa nanti dari media jurnalistik ini bisa membuat buku, menyebutkan buku kayak berisi dari kumpulan-kumpulan tulisan dari anak-anak, misalnya puisi dan sebagainya yang berhubungan agama, itu jadikan buku. Nah, ini kan bisa untuk agar itu kan untuk Pak Edi kan. Iya. Kemudian tadi Pak Edi kan bisa melalui blogger juga. Nah, ini karena melalui blogger mungkin bisa dilihat oleh seluruh ya. Nah, terutama juga mungkin anak-anak SMK 4 juga yang melihat, karena ini masih di ranah SMK 4. Nah, jadi saya berharap nanti apa yang dibuat oleh melalui Pak Edi untuk media jurnalistik AI, nah ini jangan sampai diskriminatif ya, bisa menimbulkan perpecahan gitu ya. Nah, karena kan anak-anak kita pasti ingin melihat juga sih kegiatan kita ini. Jadi itu yang saya garis bawahi betul. Itu mohon diperhatikan konten-kontennya. Kalau memang itu nanti film pendek ataupun menulis, itu jangan sampai menyinggung saya. Itu aja. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Semoga ada dukungannya juga Pak, sehingga ini bisa saya laksanakan. Dan yang menjadi PR dari saya adalah mungkin antisipasi dari unsur sara tadi Pak, diskriminatif. Ini akan saya filter terlebih dahulu sebelum kami upload di bloggernya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak.
ini dikatakan tentang menulis, ada film pendek, ada animasi, ada komik, ada dan itu kalau akan bisa tulisan. Siapa yang hobi menulis? Angkat tangannya. Iya, siapa? Aditya ya. Bagus. Sama siapa tadi? Mangga. Jadi yang hobi menulis, baik itu menulis novel, menulis kisah, menulis apa, biografi, boleh nanti menulis di MJ File. Kita berbasis Wikipedia apa namanya? Ya, online. Oke, yang kedua, ada yang hobi film pendek. Oke, silakan ada tangan dia. Ada siapa? Ya, satu lagi. Ya, ada dua orang. Ada lagi lain. Buat film. Nah, jadi beda-beda hobi kita. Terus ada lagi buat animasi. Ya, Pak. Kemudian ada yang suka komik, berkomik. Siapa? Sofi. Ada yang keempatnya yang suka podcast. Nah, ini siapa ya? Dua, oke, ya. Ini. Nah, terus lagi blogspot ini adalah tempat jadi apapun hasil karya kamu itu baik. Ya, oke. Sampai di sini paham? Paham ya. Oke, sekarang inilah yang Pak tawarkan untuk anak Bapak bagi yang sudah menyempatkan punya minat. Nanti silakan hubungi Bapak di kesempatan yang lain. Nah, itu dari Bapak sebagai pemberitaan kesempatan ini bahwa Bapak ingin melakukan satu program di sekolah kita. Nah, silakan dipahami dulu dan nanti didalami kalau ada minatnya silakan kami ke Bapak sebagai guru. Nah, demikian yang Bapak sampaikan. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak minta 2 orang untuk tiga orang untuk refleksinya. Di mana menurut kami tentang apa yang Bapak lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari program apa oleh Pak Edi, saya berkenan di bagian menulis karena di situ kelebihan saya dan kelebihan saya itu pengen saya kembangkan, maka saya mengikuti program dengan tema menulis. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan dari Pak Edi tadi, saya sangat tertarik pada MJ File yang telah dikembangkan oleh Pak Edi. Di situ kita bisa menulis bikin film pendek, animasi, komik, podcast, dan blogspot. Jadi ketertarikan saya ada pada membuat film pendek, biar saya bisa jadi artis. Balik. Waalaikumsalam.